Selamat pagi untuk anak-anakku, seluruh siswa di seluruh Indonesia. Apa kabarnya semua? Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas materi simple present. Jadi Bapak masih membahas tentang materi simple present. Materi simple present tense, tetapi dalam bentuk verbal sentences form. Jadi dalam bentuk kalimat verbal. Pada pertemuan yang lalu Bapak sudah membahas simple present tense juga, tetapi dalam bentuk nominal sentences. Nominal sentences. Jadi pada pertemuan yang lalu Bapak sudah membahas tentang kalimat present tense tapi dalam bentuk nominal, yaitu menggunakan to be. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas kalimat verbal atau verbal sentence form, di mana pada kalimat verbal ini bentuknya adalah adanya subjek ditambah verb. Ini bedanya antara nominal sentences atau kalimat nominal yang menggunakan to be. Kalau kalimat verbal ini menggunakan verb atau kata kerja, kemudian ditambah dengan objek dan adverb. Example: nomor satu, contohnya nomor satu adalah I write a book every day. Nomor satu ini adalah contoh kalimat simple present tense dalam bentuk verbal, yaitu karena adanya verb di sini. Dan nomor satu ini, di mana I adalah subjeknya, write adalah verb one atau the first verb, kemudian objeknya adalah a book, dan everyday adalah adverb of time. Nah, di sini adalah bentuk afirmatif atau bentuk positif. Kalau kita mau merubah ke dalam bentuk negatif, maka kita tambahkan saja di sini. Kalau I ditambah dengan do not atau don't. Write a book every day. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas kalimat verbal dalam bentuk simple present, baik itu afirmatif, negatif, dan interrogatif. Ini yang A ini adalah bentuk positif, yang B ini bentuk negatif. Kemudian
Bagaimana kalau kita mau membuat simple present dalam bentuk interrogative? Maka yang do kita pindahkan ke depan. Do. Kalau kita bertanya pada teman, maka kita gunakan do you. I-nya terganti dengan you. Do you write a book every day? Nah, ini adalah kalimat interrogatif. Jadi kalimat tanya. Oke, Bapak ulang lagi. Contoh nomor 1. Ini semua dari yang A, dari E, B, C, dari yang A, B, C ini semua adalah contoh kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb, di mana subjeknya adalah I dan verbnya ada write. Karena ini adalah kalimat dalam bentuk simple present, maka kata kerjanya dalam bentuk pertama dan subjeknya adalah book. Kemudian kata keterangan waktunya ada verbnya adalah everyday. Jadi dalam simple present di sini ada kata keterangannya adalah everyday. Karena simple present adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin. Dan yang A ini adalah dalam bentuk positif, sedangkan yang B ada dalam bentuk negatif. Maka setelah subjek kita tulis do not atau don't, kemudian kita tulis kata keterangan kata kerja, dan ada objeknya, kemudian ada everyday. Ketika kita ingin membuat kalimat interrogatif, maka do kita pindahkan ke depan. Kalau kita mau nanya ke teman, maka kita tulis do you. Apakah kamu write a book every day? Do you write a book every day? Apakah kamu menulis sebuah buku tiap hari? Kan? Do you write a book every day? Apakah kamu menulis sebuah buku setiap hari? Maka jawabnya, kalau dia afirmatif, yaitu I write a book every day. Saya menulis sebuah buku setiap hari, jawabannya. Tapi kalau tidak, berarti I do not atau I don't write a book every day. Saya tidak menulis sebuah buku setiap hari. Kemudian contoh nomor 2. Untuk nomor 2 kita tulis dari mulai interrogatif dulu, yaitu do you read a comic every week? Do you read a comic every week? Apakah kamu membaca komik setiap hari? Yang contoh nomor 2 ini Bapak awali dari kalimat interrogatif. Yang A adalah contoh kalimat interrogatif, sedangkan yang B adalah jawabannya. Kalau kita membacanya, maka kita jawab I
I read a comic every day. Kalau kita memang membaca komik setiap minggu. Setiap minggu, every week. Ya. Kemudian kalau kita tidak membacanya, maka kita menjawab I don't read a comic every week. Itulah. Jadi contoh yang nomor 2 ini Bapak awali dari kalimat interrogatif. Jadi yang A ini Bapak tulis kalimat interrogatifnya, yaitu do you read a comic every week? Apakah kamu membaca komik setiap minggu? Nah, untuk menjawabnya, kalau kita memang tiap minggu membaca komik, maka kita menjawab I read a comic every week. Kemudian apabila kita tidak membaca komik setiap minggu, maka kita menjawab I don't read a comic every week. Dan contoh nomor 3 adalah they climb the mountain every year. Ini contoh nomor 3. They climb the mountain every year. Ini dalam bentuk kalimat positif. Bagaimana kalimat negatifnya? Maka kalimat negatif adalah they don't climb the mountain every year. Ini kalimat negatifnya. Selanjutnya bagaimana kalimat interrogatif? Seperti pada contoh nomor 1, nomor 2, maka do-nya dipindah ke depan. Do they climb the mountain every year? Ini kalimat interrogatif. Atau bisa juga ditulis don't they climb the mountain every day. Ini juga kalimat interrogatif. Apa ulang lagi untuk contoh nomor 3, yaitu they climb the mountain every year. Mereka memanjat gunung itu setiap tahun. Kemudian they don't climb the mountain every year. Ini yang kedua, kalimat kedua adalah kalimat negatif. Karena sini they, maka menggunakan don't. Kemudian yang ketiga adalah kalimat interrogatif.
Do they climb the mountain every year? Apakah mereka memanjat gunung itu setiap tahun? Kemudian kalimat keempat ini masih interrogatif dalam bentuk pertanyaan. Don't they climb the mountain every year? Kalau yang tadi do they climb the mountain every year, apakah mereka memanjat gunung itu setiap tahun? Kalau ini yang keempat adalah tidakkah mereka memanjat gunung itu setiap tahun? Ini juga kalimat interrogatif. Next. Kemudian contoh nomor 4. Contoh nomor 4 adalah we swim there every month. Ini contoh nomor 4. We swim there every month. Kami berenang di sana setiap bulan. Kalau kita rubah ke dalam kalimat negatif maka menjadi we don't swim there every month. Kemudian kalimat interrogatifnya adalah do we swim there every month. Nah itu, ini adalah contoh nomor 4. Next, kita tadi sudah sama-sama membahas contoh nomor 1 sampai nomor 4, yaitu mulai dari I, kemudian you, kemudian we, kemudian they, ya, dimana they, we, I, you ini yaitu menggunakan kata kerja verb pertama. Kemudian ketika kalimat negatif maka menggunakan auxiliary verbnya adalah do. Gitu ya. Sekarang contoh nomor 5, kita menggunakan contoh. Untuk nomor 5, Bapak kasih contoh adalah he write a book every day. Ini adalah kalimat afirmatif atau positif. Ketika pada nomor 1 Bapak tulis I write a book, every day, maka di sini ada perbedaan. Di mana perbedaannya kira-kira? Perbedaannya di kata kerja. Kalau I, maka kata kerjanya adalah kata kerja asal yang katanya pertama, write saja. Sedangkan ketika menggunakan he, maka kata kerjanya ditambah dengan s, karena he adalah orang ketiga tunggal, gitu ya.
Oke, kita lanjut. Untuk nomor 5 ini kita sekarang, ini nomor yang pertama adalah kalimat positif. Kita rubah menjadi kalimat negatif. Maka kalimat negatif adalah he does not, atau bisa juga doesn't write a book every day. Ya. Jadi ini kalimat negatifnya. Kalau pada soal nomor 1 ditulis I do not, karena I, you, we, they. Ketika kalimat negatif maka ditambah dengan do not. Tapi karena he ini adalah orang ketiga tunggal, orang ketiga tunggal itu seperti he, she, it, nama orang seperti ya semua nama orang, name of people, maka auxiliary-nya adalah does. Auxiliary-nya adalah does. Atau doesn't, does not atau doesn't. Ya. Maka di sini he doesn't write a book every day. Ini tadi kalimat negatif, sedangkan kalimat interrogatifnya adalah does he write a book every day. Ini adalah bentuk interrogatif. Kemudian contoh nomor 6, he reads a comic every day. Ini kalimat positif. Perlu diingat. Oh maaf, kita ganti menjadi si biar nggak sama dengan nomor 6. Nggak sama dengan nomor 5. He, she, it. Nama orang, name of people itu adalah orang ketiga tunggal. Maka kata kerjanya ditambah dengan e atau ditambah dengan es atau s. Ya, kita rubah ke dalam kalimat negatif. She doesn't read a comic every day. Ini kalimat interrogatif. Oke, kalimat ini kalimat positif yang pertama, maaf. Ini yang kedua adalah kalimat negatif. Bapak ulang lagi yang soal nomor 6, contoh nomor 6 ini. She reads a comic every day. Ini adalah contoh kalimat positif. Kemudian yang kalimat kedua di nomor 6 ini,
She doesn't read a comic every day. Ini adalah kalimat negatif. Kemudian kalau interrogatifnya adalah does she read a comic every day. Kalimat interrogatif. Bapak yakin? Kalian paham? Ini Bapak udah memberikan 6 contoh untuk pada kesempatan kali ini. Bapak percaya dan Bapak yakin Anda semua sudah memahami, dan kita akan lanjut di pertemuannya. Terima kasih.